Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tak satu pun yang dijadikan tanpa dia. Tanpa siapa? Tanpa firman. Nggak ada yang dijadikan tanpa firman. Jadi kalau dikatakan kenapa Tuhan itu mati, simpelnya begini deh. Kalau orang lain itu mengimani bahwa firman Allah menjadi buku, disebut buku R. Ketika buku ini saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Buku ini yang terbakar, kertasnya yang dari Mojokerto sana yang terbakar. Jadi ketika firman itu kan firman Allah di dalam buku. Ketika dibakar yang terbakar kertasnya, firman Allah tidak bisa hilang. Dan ketika firman Allah di dalam daging inkarnasi, ketika dia mati, ya yang bisa dibunuh itu dagingnya, bukan firman. Makanya kita percaya Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan 100% Allah, 100% manusia. Itu tidak tepat. Harus sepenuhnya Allah. Fully man and fully God. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Begitu. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang kalau mengatakan, lalu siapa yang atur alam semesta? Lalu suara siapa dari langit? Ya suara Bapa lah. Dan Roh Kudus lah. Gitu. Dan yang mati itu pertama pertanyaannya berkali-kali itu dari kecil tuh saya. Tidak ada Tuhan mati. Bahwa Alkitab itu otoritas dan orisinalitasnya tidak akan pernah bisa diragukan. Karena itu adalah pengalaman yang hidup, sesuatu yang pernah terjadi, bukan karangan-karangan orang. Jadi kalau kita mau meragukan orisinalitas Alkitab, kita tidak mungkin bisa ragu kepada para martir yang rela mati demi itu semua. Karena mereka semua yang mati itu yang menuliskan itu. Ya, jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah kita mengenal Kristus itu bukan hanya dalam sejarah, tapi juga di dalam kitab suci yang memang diilhamkan untuk mengajar dan mendidik kita. Alkitab itu benar dan juga dapat membawa kita kepada kehidupan. Jadi percaya dan berimanlah kepada kitab suci sebagai satu-satunya ya cara atau alat yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah yang benar. Karena di dalam Alkitab kebenaran itu dinyatakan.